Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Baik lagi di sini dengan aku Maflahatul Syafira dari kelas 2M Konsentrasi Manajemen SDM dengan nomor NPM 121020286. Di sini aku akan mengajak kalian semua untuk bahas-bahas lagi materi manajemen inovatif. Jangan lupa disimak videonya sampai habis ya. Di tema ke-15 ini kita akan mempelajari tentang implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Implementasi manajemen kinerja sendiri merupakan sebuah pelaksanaan atau penerapan yang dilaksanakan dalam pengelolaan perusahaan atau organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan, tim, dan organisasi secara keseluruhan. Implementasi manajemen kinerja yang sukses juga bisa menjadi tantangan bagi setiap perusahaan-perusahaan. Di sini terdapat 3 tingkat kinerja. Yang pertama ada kinerja organisasi. Dalam pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi, kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Kemudian yang kedua ada kinerja proses. Dalam kinerja pada proses tahapan, menghasilkan produk atau pelayanan ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Kemudian yang ketiga ada individu atau pekerjaan. Menurut Rumler dan Brecht 1995, pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu. Garis besar kategori arti kinerja. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Di sini ada 2 pendapat ahli mengenai garis besar kategori arti kinerja. Yang pertama ada menurut Bernardin, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter atau sifat dan perilaku. Sedangkan yang kedua, menurut Richard, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu sendiri. Pendekatan pengukuran kinerja. Setiap perusahaan harus menentukan indikator kinerja yang relevan. Hal ini berguna untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasarannya. Di sini terdapat indikator untuk mengukur kinerja organisasi. Yang pertama ada produktivitas, yang kedua ada kualitas layanan, yang ketiga ada responsivitas, yang keempat ada responsibilitas, dan yang kelima ada akuntabilitas. Di sini juga terdapat indikator penilaian kinerja organisasi. Yang pertama ada efisiensi, yang merupakan pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor produksi, serta pertimbangan yang berasal dan nasionalitas ekonomi. Kemudian yang kedua yaitu ada efektivitas, yang terdapat rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan. Yang ketiga, keadilan, yang merupakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan organisasi layanan publik. Yang keempat, ada daya tanggap, yang merupakan daya tanggap terhadap kebutuhan vital masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Ada 2 faktor peningkatan kinerja.
Yang pertama ada faktor pendorong yang meliputi audit modal intelektual bertujuan monitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Kemudian ada audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, sumber daya manusia, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Faktor yang kedua ada faktor penghambat yang meliputi masalah yang melekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri, sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performasi perusahaan. Manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performansi keuangan dan operasional lainnya. Dan yang terakhir, semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Sekian dulu pemaparan materi dari aku. Thanks for watching. See you next video, guys.